Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Priyo Handoko MM yang telah memberikan kami tugas proposal penelitian. Perkenalkan, nama saya Habib Munawar dan Saya Nur Indrasari. yang dimana kami akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang telah kami buat. Latar belakang masalah. Dalam dunia usaha yang semakin penuh tantangan, perusahaan harus dapat mengenali dengan baik kebutuhan dan keinginan konsumen. Kepuasan pelanggan tanda penting dari sukses sebuah perusahaan karena berhubungan langsung dengan kesetiaan konsumen, keputusan untuk melakukan pembelian kembali, dan membeli rekomendasi yang baik. Tentang semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan dapat tetap mempertahankan dan meningkatkan bagian pasarnya. Dalam hal ini, variasi produk seringkali dianggap sebagai elemen penting yang dapat mempengaruhi pandangan dan pengalaman pelanggan tentang suatu merek dalam dunia usaha. Dalam dunia usaha, variasi produk biasanya digunakan oleh pemilik usaha untuk menarik konsumen dengan memanfaatkan fleksibilitas produk dalam menghadapi persaingan antar pelaku usaha lainnya. Strategi ini juga diterapkan untuk membangun dan mempertahankan kesetiaan konsumen, karena keberagaman produk yang ditawarkan mampu meningkatkan tingkat kepuasan konsumen serta mengurangi kecenderungan mereka untuk berpindah ke usaha lain. Dalam dunia perdagangan retail seperti toko Sipa yang terletak di Desa Kadubelang, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, keberagaman produk memiliki peranan yang sangat signifikan. Toko Sipa adalah salah satu tempat yang memenuhi kebutuhan harian warga di sekitarnya. Dengan adanya karakteristik pelanggan yang bervariasi, permintaan yang berbeda, serta tingkat kesukaan yang selalu berubah, adanya beragam produk menjadi faktor krusial dalam menarik minat belanja masyarakat. Variasi produk biasanya digunakan oleh pemilik usaha untuk menarik konsumen dengan memanfaatkan fleksibilitas produk dalam menghadapi persaingan antara pelaku usaha lainnya. Dengan tersedianya berbagai produk yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen di satu tempat, usaha tersebut berpotensi meningkatkan rata-rata jumlah penjualan yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan omset yang diterima oleh pengusaha. Nah, di sini ada tabel omset penjualan toko Sipa, daftar produk dan harga pada toko Sipa, dan pertanyaan yang telah kami buat berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa konsumen toko Sipa. Diketahui bahwa masih terdapat konsumen yang merasa kurang puas terhadap variasi produk yang ditawarkan. Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut yang dituangkan ke dalam judul pengaruh variasi produk terhadap kepuasan konsumen pada toko Sipa Desa Kadubelang, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Seterusnya adalah rumusan dan tujuan. Rumusan masalah. Bagaimana variasi produk pada toko Sipa Desa Kadubelang, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Yang kedua, bagaimana kepuasan konsumen toko Sipa Desa Kadubelang, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh variasi produk terhadap kepuasan konsumen pada toko Sipa Desa Kadubelang, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya, tujuan. Untuk mengetahui variasi produk pada toko Sipa Desa Kadubelang, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Untuk mengetahui kepuasan konsumen pada toko Sipa Desa Kadubelang, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Yang ketiga, untuk mengetahui besarnya pengaruh variasi produk terhadap kepuasan konsumen pada toko Sipa Desa Kadubelang, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama, variasi produk. Menurut Insanuddin dan Purnomo 2021, produk adalah yang dibuat perusahaan dengan berbagai jenis dan desain disebut variasi produk. Ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat memproduksi lebih dari satu jenis barang. Variasi dimaksudkan untuk memberikan kebebasan untuk para pelanggan dalam memilih produk yang tersedia sesuai dengan kebutuhan mereka. Adapun dimensi dari variasi produk menurut Indrasari 2019 yaitu yang pertama, lebar, kedalaman, keluasan, dan konsistensi bauran produk. Untuk selanjutnya, teori kepuasan konsumen. Menurut Kotler 2019, kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja
yang dipersepsikan produk atau hasil terhadap ekspektasi mereka. Apabila kinerja gagal memenuhi ekspektasi konsumen, akan puas. Selain itu, apabila kinerja melebihi ekspektasi konsumen akan sangat puas atau senang. Adapun menurut Priansa 2017 menyatakan dimensi dari kepuasan konsumen terdiri dari produk, harga, promosi, pelayanan, karyawan, dan suasana. Selanjutnya penelitian terdahulu, yang pertama Riani Rahma, dengan judul pengaruh variasi produk terhadap keputusan pembelian konsumen Widring cabang Tupareg Karawang dengan menghasilkan nilai T hitung sebesar 14,762 lebih kecil dari T tabel 1,984 dan nilai signifikan sebesar 0,00. Hasil ini menunjukkan bahwa HO ditolak dan H1 diterima, yang mengidentifikasi bahwa variasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pelanggan. Yang kedua, variasi butar-butar dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen, Penintia Coffee, Pemantang Siantar, dengan hasil faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pada Penintia Coffee berdasarkan tingkat kepuasan tertinggi sampai terendah adalah suasana, promosi, harga, produk, dan pelayanan karyawan. Indikator kepuasan tertinggi pada indikator kemudahan memperoleh produk dan indikator terendah pada sikap ramah karyawan. Selanjutnya, kerangka berpikir variabel X atau variasi produk. Yang pertama ada lebar, kedalaman, keluasan, konsistensi yang kita ambil dari teori Indrasari 2019. Selanjutnya variabel Y kepuasan konsumen, ada produk, harga, promosi, pelayanan karyawan, suasana menurut teori Priansa 2017. Alasan kami memilih teori ini dikarenakan sama dengan permasalahan yang akan kami teliti. Selanjutnya, metode penelitian. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, data primer yang diperoleh langsung dari pihak-pihak terkait melalui wawancara, kuesioner, dan observasi. Selanjutnya, data sekunder berupa buku, catatan-catatan penelitian, dan jurnal. Jenis penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi, seluruh konsumen yang pernah membeli produk toko Siva. Sampelnya, karena jumlah populasi dalam penelitian ini tidak diketahui secara pasti, maka penulis menggunakan rumus Lemeslow dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan 5%. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, uji validitas, itu untuk menguji instrumen. Uji reliabilitas, analisis deskriptif. Penulis menggunakan skala Likert. Lalu ada korelasi produk momen untuk mengetahui derajat keratan hubungan dua variabel. Analisis regresi untuk mengetahui besarnya pengaruh variasi produk terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya uji T untuk menguji kebenaran hipotesis analisis. Analisis koefisien determinan untuk mengetahui seberapa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya ada operasional variabel yang telah kami buat dari kerangka berpikir. Dan ini adalah kuesioner yang telah kami buat dari operasional variabel. Itulah presentasi proposal penelitian yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.